saya mulai S1, itu kebetulan saya honorer di SMA 2 Sidoarjo. Kemudian pengangkatan pada tahun 2007 ditempatkan juga di SMA 2 Sidoarjo. Baru 2016 saya mengambil S2 Pendidikan Matematika di UNESA dan tahun 2019 melanjutkan S3 Manajemen Pendidikan di UNESA juga. Karena sebagai guru kita kan harus untuk terus ya mengembangkan pembelajaran kita, mengembangkan ilmu kita nggak boleh ketinggalan dengan zaman-zaman yang terus berkembang, sehingga kita harus meningkatkan kompetensi kita. Saya kemarin S2 mengambil memang jurusan sesuai dengan jurusan saya, pendidikan matematika. Namun di SMA itu saya kira dalam materi cukup sampai di S2 pendidikan matematika yang linier. Ketika di S3 kita kan butuh sebuah manajemen ya, nggak hanya materi saja yang relevan, tapi kita butuh manajemen, bagaimana manajemen pendidikan selanjutnya, sehingga saya tertarik melanjutkan ke S3 Manajemen Pendidikan. Nah, namanya orang kan pasti ada, wong dadi guru kok dukur-dukur ke S3. Tapi bagi saya ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Ketika kita belajar, bahkan nanti mungkin setelah S3 saya lulus, itu pun pengembangan ilmu tetap kita cari bagaimana pengembangan ilmu kita. Biar kita nggak ketinggalan dengan perkembangan zaman, gitu aja. Prinsip saya seperti itu. Kalau kita dibilang profesi guru, itu rasanya itu kita terketuk hati kita gitu loh, Mbak. Untuk di hati ini sudah menjadi ikatan dengan anak-anak, mengajar. Lah itu sudah naluri gitu loh, Mbak. Untuk menjadi guru itu seperti itu. Memang kalau dibayangkan kadang-kadang itu sulit orang kalau melihat bagaimana membagi waktu. Ketika kuliah, alhamdulillah kepala sekolah mengizinkan saya mengajar juga sambil kuliah. Kan kuliahnya di sore hari, sehingga tugas mengajar tidak saya tinggal. Ada jam saya tetap masuk. Kemudian di rumah kita tetap berbagi untuk keluarga. Saya mengerjakan tugas bagaimana di malam hari. Ketika anak-anak sudah tidur semua, keluarga sudah saya penuhi kebutuhannya, baru jam 1 malam sampai dini hari itu saya mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Sampai saat ini seperti itu. Kalau kita ada kemauan, insya Allah tidak ada kata berat, karena memang saya juga pingin ya, semangat. Waktu itu masuk di S2 tahun 2016, saya ingat sekali ada dosen saya mengatakan, ilmumu sudah expired, tapi tetap saya semangat karena saya ingin terus mengembangkan ilmu itu. Apalagi sekarang di MP, saya mengenal hal-hal yang baru di luar ilmu saya yang saya miliki, matematika. Di MP itu ternyata kita bisa asik gitu loh. Kita itu kan hidup itu di beberapa generasi, terutama perkembangan anak, bagaimana ilmu yang bisa kita berikan kepada anak-anak itu kan juga harus kita sesuaikan dengan zaman mereka. Kalau kita hanya tetap beracuan pada ilmu yang sudah kita miliki sebelumnya, kita nggak akan berkembang. Makanya kita harus tetap semangat untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki. Insya Allah dalam menempuh ilmu apapun tidak akan ada yang sia-sia, semua akan bermanfaat untuk kita.